Selamat datang di rembukan.com ya, para pemirsa rembukan.com. Pada kali ini, pada program membaca, saya akan menyampaikan atau membacakan sebuah artikel yang mana artikel tersebut ditulis oleh Rufus Goang Suaradesi dari Universitas Mercu Buana. Adapun artikel ini, jurnal ini itu mempunyai judul Hoaks dan Logika Bahasa, Fenomena Niat Baik Dimanfaatkan untuk Tipu Muslihat. Baik, para pemirsa remukan.com, dari judul kita tahu bahwa hoaks dan logika bahasa, semakin berkembangnya teknologi, maka semakin mudah bagi masyarakat untuk melihat sebuah informasi. Tanpa adanya logika bahasa yang baik, tanpa adanya pemikiran yang baik, tentunya tidak akan bisa bagi masyarakat itu untuk memilih mana yang hoax dan mana yang benar. Nah, makanya dari fenomena ini ya tentu butuh sebuah logika bahasa yang baik dan selaras. Oke, mari kita lanjut untuk membacakan apa isi dari artikel di bawah ini. Jadi kita lanjut untuk membaca apa yang ada di artikel tersebut. Oke. Artikel ini berisi analisis fenomena hoax berkaitan dengan logika penggunaan bahasa. Ya, tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa artikel ini akan membahas menganalisis fenomena atau kasus hoax yang mana ada hubungan dengan logika penggunaan bahasa. Hoax yang disebarluaskan dapat mempengaruhi persepsi negatif penerima informasi. Persepsi negatif tersebut akan memiliki dampak negatif pula pada pihak-pihak lain. Hoax pada dasarnya merupakan masalah dalam berpikir dan berlogika yang digunakan. Pada akhirnya, logika baik adalah alat yang dapat digunakan dalam mengatasi dan memerangi hoax. Jadi ketika seseorang tidak mempunyai logika yang baik, pemikiran-pemikiran yang baik, menggabungkan antara informasi satu dengan informasi yang lain, maka akan mudah bagi orang tersebut untuk termakan yang namanya hoax. Oke. Pada artikel ini ditulis juga bahwa senjata penangkal hoax adalah logika berpikir yang baik. Nah, ini merupakan senjata untuk penangkal hoax. Nah, lantas bagaimana cara atau strategi untuk berpikir atau untuk mempunyai logika berpikir yang baik? Ya, yang pertama di sini disebutkan bahwa berpikir dengan mengutamakan kebenaran. Ya, tentu ketika kita berpikir negatif terhadap seseorang, maka ketika orang tersebut itu melakukan kebaikan sekecil atau kebaikan sebesar apapun, ketika kita berpikirnya bahwa dia itu orang yang jelek atau kita berpikiran negatif, maka tentunya itu sudah tidak mengutamakan sebuah kebenaran. Jadi ada pemilihan atau pelebihan berpikir dari kita. Jadi cara yang pertama adalah harus berpikir dengan mengutamakan kebenaran. Meskipun orang tersebut itu kita benci, tapi ketika logika kita mengutamakan kebenaran, maka
ketika orang yang kita benci tersebut itu melakukan kebaikan, tentunya kita pasti akan bilang, oh dia telah berbuat baik meskipun kita benci. Nah, seperti itu. Harus mengutamakan kebenaran. Yang kedua, yakni mengetahui dengan sadar apa yang sedang dikerjakan. Jadi harus mengetahui ya dengan sadar apa yang dikerjakan. Kegiatan yang sedang dikerjakan ini tentu saja adalah kegiatan berpikir. Seluruh aktivitas intelektual manusia adalah suatu usaha terus-menerus mencari kebenaran atas perolehan pengetahuan yang sifatnya parsial, tidak utuh. Nah, maka kita harus mempunyai informasi banyak. Kita harus menghubungkan antara informasi satu dengan informasi yang lain sehingga akan memunculkan sebuah kebenaran. Kemudian yang ketiga, di sini ditulis yakni mengetahui dengan sadar atas apa yang disimpulkan. Tidak hanya mengetahui dengan sadar apa yang dikerjakan, tapi juga mengetahui dengan sadar atas apa yang telah disimpulkan. Nah, seperti itu. Jadi memang benar-benar logika berpikir kita atau pikiran kita itu harus dengan sadar menerima informasi tersebut agar tidak gampang dalam menerima informasi ya, dan dapat memilah ini hoax atau memang benar-benar terjadi. Yang terakhir adalah mengetahui dan menghindari segala kesalahan penalaran. Logika berpikir baik menuntut seseorang untuk tidak hanya tahu akan hukum-hukum, prinsip-prinsip dan bentuk-bentuk pikiran. Kemudian seseorang hanya sekedar tahu saja, tetapi dituntut untuk lebih cakap dan cekatan dalam mempraktekkan hukum. Seperti itu. Selanjutnya, apabila seseorang sudah dapat mempraktekkan hukum, prinsip atau bentuk berpikir yang betul secara spontan, orang tersebut dituntut untuk sanggup mengenali jenis-jenis, macam-macam nama-nama, sebab-sebab kesalahan pemikiran atau yang dikenal lebih dengan istilah sesat pikir. Seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan dalam berlogika. Nah, agar yang terakhir ini adalah menghindari segala kesalahan penalaran. Jadi mulai dari awal mengetahui hukum-hukum, kemudian mempraktekkan hukum tersebut. Nah, setelah itu dapat mengenali apa yang ada di dalam hukum tersebut. Nah, itu. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang disebutkan oleh penulis agar tidak termakan hoax. Oke, mungkin itu para pemirsa rembukan.com yang dapat saya sampaikan pada program Mari Membaca. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri, ya, akan tidak termakan hoax. Oke, terima kasih.